Baru saja aku bergumam seperti itu, tiba-tiba saja terdengar ada suara aneh yang muncul entah dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Doa terbaik ya untuk teman-teman semua. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Bang Sidik. Wow, atau Muharram Sidik, yang mana kisah kali ini akan menceritakan tentang sebuah pabrik teh yang dikenal angker yang ada di Jawa Barat. Wah, dan kisah kali ini akan dialami oleh Yayat, seorang penjaga malam yang pada akhirnya harus menemui hal mengerikan di pabrik angker tersebut. Apa hal mengerikan itu? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Barat. Kisah penjaga malam pabrik angker di Jawa Barat. Perkenalkan, namaku Yayat. Usiaku pada saat ini sudah menginjak kepala 5, dan aku akan menceritakan pengalamanku ketika aku berumur 22 tahun yang membuatku sedikit trauma atas kejadian seram itu yang terjadi di tempat kerjaku. Pada tahun itu, aku baru saja diterima kerja di salah satu pabrik teh sebagai penjaga pabrik untuk mengisi posisi penjaga malam yang sudah lama kosong di pabrik tersebut. Lokasi pabrik itu memang jauh dari rumah yang menjadi tempat tinggalku. Mungkin jaraknya sekitar 40 km yang bisa aku tempuh dengan motor milik bapak selama 1 jam perjalanan. Meskipun jaraknya cukup jauh, aku memaksakan diri untuk bekerja di tempat tersebut karena kondisi ekonomi, juga lapangan pekerjaan yang terbatas di sekitaran kampung kami. Meskipun aku bekerja sebagai penjaga malam, dan selama aku bekerja, aku tidak pernah bekerja pagi dan siang. Pada awalnya, aku tidak tahu kenapa orang lain tak mau bekerja sebagai penjaga malam di pabrik itu. Namun setelah aku mulai bekerja, aku akhirnya tahu alasannya. Mereka takut untuk menjaga pabrik itu ketika malam. Wajar saja. Pabrik tersebut adalah pabrik tua peninggalan Belanda yang masih beroperasi hingga sekarang. Bangunan pabrik itu berukuran sangat besar, dengan berbagai bangunan tua di area tersebut. Dindingnya terbuat dari susunan bata dan batu-batu besar yang diplester oleh campuran semen tua yang kokoh, menunjukkan bahwa usia bangunan itu sudah benar-benar tua. Di pabrik itu ada beberapa bangunan yang kosong, sehingga membuat suasana pabrik terlihat berbeda. Jujur saja, kalau aku tidak butuh uang, aku tidak mau bekerja di tempat seperti ini. Tapi aku terus meyakinkan diriku bahwa aku bisa bekerja sebaik mungkin meskipun tempatnya seperti ini. Di hari pertama aku bekerja, aku diajak berkeliling oleh kepala operasional pabrik. Aku diberitahu tempat-tempat yang harus aku periksa, termasuk bangunan terbengkalai yang berada di belakang pabrik. Jujur saja, tubuhku sedikit bergidik ketika aku baru mengetahui bahwa pabrik ini benar-benar luas.
Bahkan aku baru mengetahui bahwa ada sebuah bangunan besar yang terbengkalai di belakang sana. Namun kepala pabrik langsung menepuk pundakku dan berkata padaku, "Jangan khawatir, meskipun kamu sendirian, banyak pegawai yang lembur kok di bagian produksi. Mereka sedang ngejar target tahunan. Jadi kamu gak perlu khawatir kamu sendirian di pabrik ini," kata kepala operasional pabrik itu. Benar saja. Ketika aku diajak ke salah satu gedung yang ada di area pabrik, ada beberapa pekerja yang masih sibuk dengan mesin-mesin besar untuk pengolahan teh hasil petikan dari para petani teh yang dikirimkan siang tadi. Aku dikenalkan kepada Pak Cece, salah satu ketua kelompok dari para pekerja yang lembur itu. Di sana, Pak Cece hanya berkata bahwa aku harus berkenalan dan mengingat semua orang yang kerja pada malam ini. Aku tidak tahu kenapa Pak Cece berkata seperti itu padaku. Ya, biar lebih akrab saja. Masa iya kerja di sini nggak kenal sama wajah kami semua, ya kan? Katanya sambil tersenyum. Aku menghitung bahwa kelompok Pak Cece berjumlah 7 orang. Ada 6 orang yang menghampiriku dan ada 1 orang di sana yang sepertinya tidak mendengarkan apa yang kami obrolkan. Dia hanya fokus dengan mesin penggiling yang ada di ujung ruangan tanpa pernah melirik padaku. Aku hanya bisa mengangguk. Tidak ada banyak waktu untuk mengobrol banyak pada mereka karena aku harus kembali ke pos untuk mulai bekerja. Nah, sudah mengerti kan? Tanya kepala operasional setelah mengantarkanku hingga ke pos. Pokoknya mah kerjaan kamu simpel. Kamu hanya perlu mastiin keamanan di pabrik ini, terutama di bagian gudang. Jangan sampai ada 1 karung pun teh yang hilang. Lalu, kamu juga harus memberitahu kepada orang-orang yang lembur agar pulang tengah malam. Karena kalau lebih dari itu, nanti takut kena sidak sama pusat dan akan dievaluasi karena sudah mempekerjakan karyawan lebih dari jam lembur. Baik, siapa? Jawabku. Berarti tugas utama saya keliling, dan ketika jam setengah 12 malam, jika mereka belum beres, saya harus ngasih tahu mereka untuk pulang ya Pak. Siap kalau begitu Pak. Kepala operasional itu tersenyum. Dia menepuk pundakku dan menitipkan pabrik besar ini padaku sebelum akhirnya dia pergi pulang ke mes pekerja yang letaknya sedikit agak jauh dari pabrik. Aku menghela nafas panjang ketika ditinggal sendirian. Di sana aku melirik ke arah pabrik, di mana di salah satu gedung masih menyala terang dengan suara mesin-mesin yang masih menggiling dan mengeringkan teh yang sudah dipanen. Aku duduk sebentar di pos, mencoba untuk beradaptasi dengan suasana pabrik ini selama beberapa menit. Lalu karena bosan dan tidak bisa melakukan apapun di pos ini, aku pun memutuskan untuk berkeliling sebentar agar aku tidak mengantuk karena 2 jam lagi aku harus memberitahu para pekerja agar segera meninggalkan pabrik sesuai perintah yang tadi aku dapatkan dari kepala pabrik. Aku pun kembali masuk sendirian, berjalan lurus dari pos depan hingga ke belakang pabrik, melewati pinggiran pabrik yang dipenuhi rumput ilalang yang lumayan tinggi. Suhu udara yang dingin, juga hujan rintik-rintik di area pabrik selama beberapa hari ini membuat tanah di sekitar pabrik nampak berlumpur. Untung pakai sepatu boot yang tinggi. Kalau pakai sepatu punya saya mah udah basah. Lihat lumpur kayak begini, gumamku yang melirik ke arah jalanan itu. Dengan senter besar yang cahayanya berwarna kuning sebagai penerangan satu-satunya, aku kembali berjalan, melewati beberapa lampu bolam yang menyala di pinggiran pabrik untuk menerangi area pinggir pabrik yang berbatasan langsung dengan kebun teh. Setelah aku melewati gedung utama pabrik yang berisi tumpukan teh yang belum diproses, aku akhirnya sampai di sebuah gedung yang nampak gelap. Aku melirik ke arah pintu tersebut yang sedikit terbuka. Terlihat mesin-mesin tua seperti mesin penggulung yang tidak terpakai berdiri kokoh di ruangan ini.
Tercium aroma daun teh yang khas. Ketika aku masuk, sepertinya ini adalah ruangan yang sama seperti ruangan produksi yang berisi Pak Cece dan kelompoknya. Namun di sini tidak ada orang, yang ada hanyalah kegelapan. Tidak banyak yang aku lakukan di dalam ruangan itu. Aku hanya memastikan semua aman, lalu aku kembali keluar, melanjutkan patroli melewati tempat tersebut hingga akhirnya aku sampai ke belakang. Aku akhirnya sampai di bangunan terbengkalai yang berbatasan langsung dengan jalanan kampung dan kebun teh yang luas di belakang sana. Aku sedikit ragu untuk melangkah masuk ke bangunan tersebut. Ilalang yang tinggi, juga jalanan yang sudah tertutup rerumputan membuatku hanya berdiri dari kejauhan dan menyorotkan cahaya senterku ke bangunan tersebut. Tubuhku sedikit merinding, bukan karena hawa dingin pegunungan yang aku rasakan, tapi aku seperti tidak mau berlama-lama berada di dekat bangunan tersebut. Sepertinya aku gak perlu masuk ke sana deh. Balik lagi aja sekarang, gumamku. Aku pun kembali membalikkan badan, mencoba untuk mengelilingi bangunan-bangunan yang belum aku lewati di wilayah pabrik ini. Namun, baru saja aku melangkahkan kakiku, tiba-tiba saja, srek, terdengar suara langkah kaki yang menginjak rumputan dari bangunan tersebut. Hal itu membuatku refleks melirik kembali ke bangunan itu. Namun, tidak ada siapa-siapa di sana. Yang ada hanyalah kegelapan pekat. Aku menggelengkan kepala, mencoba untuk berpikir positif. Mungkin itu tikus, gumamku. Baru saja aku bergumam seperti itu, tiba-tiba saja terdengar ada suara aneh yang muncul entah dari mana. Suara itu rasanya sangat dekat, namun aku tidak melihatnya. Suara itu bukanlah suara hewan malam, tapi suara seperti bapak-bapak yang sudah tua yang mencoba memanggil entah dari mana. Aku tahu risiko ini. Aku juga tahu pasti ada sesuatu seperti ini di pabrik bekas Belanda ini. Tapi kenapa ini harus terjadi di malam pertama aku bekerja? Kayaknya aku nggak bisa lama-lama di sini nih, gumamku. Tanpa pikir panjang, aku langsung meninggalkan bangunan tua itu. Tubuhku merinding dan aku langsung berjalan lurus kembali ke salah satu bangunan yang terang di ujung dekat pos jaga yang ada di depan. Ku bercepat langkah, rasa takutku mulai muncul. Aku yang belum terbiasa dengan pekerjaan ini membuat dadaku terasa sesak. Dan aku harus segera bertemu orang-orang yang sedang bekerja di sana, karena hal itu mungkin bisa membuatku merasa tenang. Apa yang aku pikirkan ternyata benar. Suara dari mesin-mesin besar untuk memproses teh itu membuat hatiku kembali sedikit tenang. Aku terus berjalan hingga akhirnya aku sampai di pintu ruangan tersebut. Terlihat Pak Cece nampak sibuk dengan para pekerja yang lain dengan karung-karung teh yang sedang mereka produksi. Ya, panggil Pak Cece. Habis muter, tapi kenapa pucat? Pasti dari gedung belakang ya. Aku mendadak terdiam. Sepertinya Pak Cece tahu atas apa yang terjadi. Dia tampaknya khawatir dengan apa yang aku rasakan, sehingga ia menghentikan pekerjaannya. Pak Cece tersenyum. Dia menepuk pundakku dan berkata, "Sudah, jangan khawatir. Memang kalau gedung belakang itu memang kayak gitu. Dari zaman dulu pun ketika sedang operasi juga sering banyak yang celaka di sana mah. Jadi ya wajar aja, banyak yang aneh-aneh." Pak Cece nampaknya sudah terbiasa dengan apa yang terjadi di pabrik ini. Aku hanya bisa mengangguk sambil melirik ke arah mesin-mesin besar yang terus menyala, terutama ke arah mesin penggulung teh yang ada di ujung sana. Mesin itu kini nampak tak ada orang. Padahal tadi ketika aku datang ke ruangan ini, ada orang yang sedang fokus bekerja di mesin itu. Tepat ketika aku melihat mesin-mesin besar yang sedang memeras dan menggulung serta mengeringkan teh yang mereka masukkan, tiba-tiba Pak Cece menepukku kembali. "Jangan ngelamun.
katanya dengan nada pelan sambil sedikit tersenyum. Aku tersentak ketika ia menepuk pundakku. Aku langsung melirik padanya dan kembali mengangguk. Sudah, kamu ke pos aja. Sebentar lagi kita bubaran kok. Kamu jangan khawatir sama keadaan kami. Paling siapin aja absensi lembur yang ada di pos ya, katanya padaku. Iya pak, jawabku. Aku pun pamit pada Pak Cece. Aku juga melambaikan tangan kepada para pekerja lain yang masih sibuk bekerja. Setelah itu, aku kembali berjalan ke arah pos yang ada di depan. Lalu aku kemudian mencari buku lembur yang disiapkan HRD untuk pencatatan mereka. Setengah jam setelah aku kembali ke pos, akhirnya suara mesin yang ada di dalam ruangan itu mati secara perlahan. Sepertinya mereka selesai dengan pekerjaan mereka. Dan tak lama kemudian terlihat beberapa langkah kaki yang terdengar ke arah pos sambil diiringi suara tawa dari para pekerja. Mereka semua berhenti di depan pos, mencatat nama mereka satu persatu dan jam pulang mereka di buku yang sudah aku siapkan. Lalu setelah itu, mereka membubarkan diri dan berjalan ke mes mereka masing-masing, termasuk Pak Cece. Awalnya, aku hanya berdiri di dekat pos sambil melihat mereka pergi. Lalu tak lama kemudian, aku kembali masuk ke dalam pos dan membaca kembali buku absensi tersebut. Ada yang aneh di sana. Total yang mengisi absen itu ada 6 orang. Padahal aku jelas melihat bahwa ada 7 pekerja di sana termasuk Pak Cece. Aku berpikir kembali, memastikan bahwa apa yang aku lihat tadi di ruangan itu benar. Sehingga aku langsung mengingat-ingat kembali orang yang bekerja di malam itu. Perasaan ada 7 deh selain Pak Cece. Ada yang mesin itu yang ngangkut karung teh. Terus aku mengingat-ingat para pekerja. Bahkan aku ingat ada seseorang yang berdiri paling pojok di mesin penggiling di ruangan itu. Dan ketika aku totalkan itu ada 7 orang. Benar tadi itu 7 orang. Tapi yang absen kenapa cuma 6? Gumamku yang kini merasakan hal yang aneh. Di malam berikutnya, aku kembali bekerja. Di sana aku kembali bertemu dengan Pak Cece dan bertanya atas apa yang terjadi kemarin malam. Wajah Pak Cece langsung berubah, keningnya berkerut. Bahkan ia mengajakku masuk ke dalam pos untuk menceritakan hal tersebut. Pokoknya ya, hitung sesuai absensi saja. Kalau lebih dari itu, abaikan saja ya. Karena saya juga memberitahu mereka yang kerja sama saya malam ini. Soalnya mereka juga nggak tahu pada awalnya, kata Pak Cece sambil duduk dan merokok di pos jaga. Bentar pak, maksudnya gimana ya? Tanyaku. Pak Cece tidak menjawab langsung pertanyaanku. Dia melirik ke arah pintu pos dulu karena ada salah satu pekerja yang datang dan menulis absen di buku. Ya, mereka semua itu juga baru sama kayak kamu. Jadi tidak kamu saja yang melihat hal itu, jawabnya. Pak Cece menghisap rokok terlebih dahulu. Lalu setelah asapnya ia keluarkan, dia kembali berkata, intinya mah, kamu beruntung kerja di pos jaga. Meskipun jam kerjanya lebih lama dari kami, tapi intinya kamu sangat beruntung. Paling nanti kamu akan sibuk ketika waktunya tiba. Jadi ya tungguin aja. Aku tidak tahu apa yang Pak Cece katakan, tapi belum sempat aku bertanya lebih lanjut, Pak Cece memutuskan untuk meninggalkanku dan berjalan ke arah ruang produksi karena dia harus segera bekerja. Di malam itu, aku kembali dengan rutinitasku. Tepat jam 10 malam, aku patroli keliling dan kini aku menghindari gedung belakang yang terbengkalai. Aku hanya memastikan gudang-gudang teh yang ada di sekitaran pabrik aman dan terkunci rapat. Aku juga memberitahu Pak Cece apabila mereka masih bekerja di jam 11 malam, aku sengaja memberitahukannya lebih cepat agar Pak Cece tidak telat untuk pulang. Hal itu aku lakukan karena Pak Cece akan kembali bekerja di pagi hari bersama dengan puluhan pekerja lainnya yang bekerja dari pagi hingga jam 4 sore. Hanya kelompok Pak Cece yang kembali pada malam hari.
Mereka diberikan waktu untuk beristirahat di mes selama beberapa jam dan akan kembali ketika aku mulai bekerja untuk lembur. Memang agak sedikit aneh, kenapa hanya kelompok Pak Cece saja yang lembur? Tapi setiap kali aku bertanya, Pak Cece seperti menghindari pertanyaan itu dan dia hanya berkata bahwa itu adalah keputusan kepala pabrik. Semakin aku lama bekerja, aku kini sudah mulai terbiasa dengan suasana pabrik. Beberapa kali, aku melihat bahwa orang yang bekerja bersama Pak Cece bertambah. Dan biasanya, dia muncul di mesin penggiling yang ada di ujung ruangan atau sedang berdiri sendirian di pinggiran gedung. Aku memilih untuk mengabaikannya. Aku tidak mau mendekatinya atau mencari tahu siapa dia. Aku hanya fokus dengan pekerjaanku dan absensi yang ada di pos sebagai patokan dari pekerja yang lembur. Masuk di akhir bulan pertama, aku merasa bahwa hal-hal aneh yang aku temui di pabrik ini makin bertambah. Entah itu perasaanku saja atau itu memang terjadi setiap kali aku berkeliling. Beberapa kali, aku melihat ada benda yang tiba-tiba terjatuh. Itu bukan benda kecil seperti cangkir atau mangkok, namun itu adalah karung teh yang beratnya bisa sampai 50 kilo. Karung itu tiba-tiba jatuh begitu saja ketika aku sedang melintas di depan gudang. Hal itu tentu membuatku langsung masuk ke dalam gudang dan melirik ke arah karung yang jatuh tersebut. Rasanya tidak mungkin ada hewan seperti tikus yang membuat karung ini jatuh. Butuh tenaga dari beberapa manusia agar bisa menjatuhkan benda ini. Tapi di dalam gudang itu tidak ada siapapun, semuanya kosong, sehingga aku langsung merinding dan langsung menghampiri Pak Cece untuk menceritakan atas apa yang aku alami. Oh, itu mah sudah biasa, biarin aja. Biar nanti sama orang yang kerja pagi aja dinaikin lagi ke atas ya, kata Pak Cece sambil tersenyum. Aku kembali mengerutkan dahi. Dia sebenarnya tahu bahwa itu bukanlah ulah manusia. Namun entah mengapa, semakin lama aku bekerja di sini, gangguan-gangguan itu malah semakin bertambah banyak. Beberapa kali aku menemukan pintu ruangan terbuka, dan itu terjadi ketika kelompok Pak Cece sudah pulang. Bukan hanya itu saja, terkadang ketika aku sedang berada di dalam pos, tiba-tiba aku mendengar suara teriakan ketika menjelang subuh. Suara itu terdengar samar, dan itu adalah suara manusia yang berteriak kesakitan yang berasal dari ruang produksi di mana Pak Cece lembur. Aku ingin pergi memeriksanya, namun entah mengapa tubuhku rasanya berat untuk keluar dari pos ini. Aku baru bisa keluar dari pos dan memeriksa asal suara itu tepat ketika matahari sudah sedikit muncul dari pegunungan. Dan ketika aku sampai di ruang produksi itu, tidak ada apa-apa selain ruangan kosong dengan mesin-mesin besar yang memenuhi ruangan tersebut. Hal-halnya itu selalu aku laporkan pada Pak Cece. Aku ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi di pabrik itu, namun setiap kali aku bertanya, dia selalu menjawab dengan jawaban yang ambigu. Pasti dia akan menjawab bahwa itu hal yang biasa. Lalu ia juga sering berkata bahwa aku tidak perlu khawatir. Tidak ada penjelasan logis atas apa yang terjadi di sana. Dan itu juga terjadi dengan para pekerja yang ikut bersama Pak Cece. Gak tahu, Pak Cece mah gitu. Setiap kali ditanya juga bilang, sabar, memang pabrik tua mah kayak gini, kata salah satu pekerja bernama Udin yang aku tanyai atas keanehan yang terjadi di dalam pabrik. Mereka ternyata sama sepertiku. Pak Cece lebih menyuruh kami membiasakan atas apa yang terjadi di pabrik ketika malam, sehingga aku tidak pernah bertanya lagi padanya atas apa yang aku lihat dan aku dengar ketika sedang berjaga. Kini sudah 2 bulan aku bekerja di pabrik teh ini. Semua hal aneh dan gangguan yang aku rasakan selama ini membuatku terbiasa.
penambahan orang yang ada di ruang produksi, lalu pintu ruangan yang terbuka, bahkan suara-suara aneh yang aku dengar di bangunan yang terbengkalai di belakang sana. Aku memilih untuk mengabaikannya dan fokus dengan pekerjaanku, meskipun terkadang aku ketakutan ketika melihat sesuatu yang aneh di dalam pabrik. 1 minggu di bulan kedua, hujan cukup deras sehingga tepat waktu lembur tiba, belum ada satupun pekerja lembur yang datang ke pabrik ini. Tumben belum pada datang, gumamku. Aku menunggu para pekerja itu di pos. Suasana malam yang dingin karena hujan yang terus mengguyur membuatku hanya duduk di pos ditemani oleh kopi panas. Sekitar jam setengah 8 malam, Pak Cece muncul dari arah jalan. Dia membawa 2 kresek hitam yang ia bawa dengan sedikit tergesa. "Yat, bantuin!" teriaknya sambil berlari ke arah pos. Meskipun dia memakai jas hujan, tapi tubuhnya terlihat basah kuyup sehingga ia berhenti sebentar di pos sambil melirik ke arah pabrik yang gelap di ujung sana. Aku yang membantunya membawa salah satu kresek itu tiba-tiba bertanya, "Ini buat apa, Pak?" tanyaku. Aku sempat belirik ke arah salah satu kantong kresek yang aku bawa. Di sana aku melihat ada 1 sisir pisang dan 1 buah kelapa utuh di dalamnya. "Udah, gak perlu banyak tanya. Ini perintah kepala pabrik," katanya sambil menepuk-nepuk jas hujannya yang basah. Aku hanya bisa mengangguk sambil melihat dirinya berdiri di depan pos. Lalu tak lama kemudian ia kembali berkata, "Bantu bawa ini ke gudang yang terbengkalai di belakang ya," katanya padaku. Apa yang ia katakan membuatku terdiam. "Gedung belakang?" tanyaku. Pak Cece mengangguk sambil mengangkat salah satu kresek yang ia bawa. "Iya, cepat. Bawa payung juga. Gak boleh terlambat," katanya dengan nada yang pelan. Aku mengangguk sambil mengambil payung yang ada di pos. Lalu setelah itu aku mengikuti Pak Cece. Hujan yang lebat membuat jalanan yang kami lalui semakin becek. Aku penasaran dengan apa yang akan Pak Cece lakukan, karena baru kali ini ia mengajakku pergi ke bangunan terbengkalai yang ada di belakang sana. Suasana nampak mencekam. Ketika kami sampai di sana, bangunan itu terlihat lebih menyeramkan ketika sedang diguyur hujan lebat. Di depan bangunan tersebut, Pak Cece kembali mengambil apa yang tadi aku bawa. Lalu tak lama ia menyuruhku untuk kembali ke pos karena pasti para pegawai yang lembur malam ini sudah datang. "Kamu kembali ke pos saja, karena pasti para karyawan sudah pada datang. Jangan tanya apa yang aku lakukan. Namun yang pasti, kamu harus tutup mulut," katanya sambil menatapku dengan tatapan serius. Apa yang ia katakan membuatku curiga. Entah apa yang akan ia lakukan di bangunan itu. Apalagi bangunan itu terkenal angker karena ketika malam pertama aku bekerja, aku mendengar suara aneh di bangunan tersebut. Aku tidak bertanya lagi. Aku hanya bisa mengangguk kembali dan membalikkan badanku untuk kembali ke pos. Namun baru 1 langkah aku melangkahkan kaki, tiba-tiba Pak Cece kembali menepuk pundaku. "Duh, ada yang lupa," katanya dengan nada yang pelan. Dia merogoh saku di balik jas hujan. Lalu tak lama kemudian dia memberikan sebuah kertas yang langsung dimasukkan ke saku kemejaku. Pak Cece menatapku dengan tatapan aneh. Dia menatapku secara perlahan dari atas ke bawah. Lalu tak lama kemudian ia berkata kembali, "Kalau ada apa-apa, kamu pergi ke alamat ini, karena mereka sudah nunggu. Tapi jangan kamu buka sebelum ada kejadian yang membuatmu harus melakukannya." Aku masih belum mengerti atas apa yang ia katakan, sehingga aku ingin bertanya maksud dari ucapannya. Namun dia langsung berjalan meninggalkanku, masuk ke bangunan terbengkalai itu bersama dengan 2 kresek besar yang ia bawa. Aku hanya bisa diam selama beberapa menit. Terlihat dia seperti mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam kresek. Lalu tak lama kemudian, dia juga terlihat sedang menyalakan sesuatu dengan korek api yang ia bawa.
Aku merasa bahwa aku tidak berhak melihat apa yang ia lakukan, terlepas dari pabrik yang menyeramkan dan gangguan-gangguan yang sering muncul di pabrik ini. Aku hanya bisa membiarkan dirinya, karena mungkin ada sesuatu yang tidak boleh aku ketahui. Aku pun akhirnya kembali ke pos. Melewati ruang produksi, terlihat para pekerja sudah datang sehingga mesin-mesin teh itu sudah menyala. Beberapa dari mereka menyapaku dan bertanya kenapa aku tidak ada di pos. Aku menjawab bahwa aku berkeliling sebentar. Entah mengapa, mereka seperti tidak curiga ketika Pak Cece tidak ada di antara mereka. Kini mereka nampak tidak berpencar seperti yang mereka lakukan di malam-malam sebelumnya. Mereka sekarang bekerja di dalam satu kelompok penuh dan tidak ada dari mereka yang sendirian ketika bekerja. Aku pun kembali ke pos jaga. Aku hanya menatap ke arah ruang produksi sambil berpikir apa yang akan terjadi malam ini. Semuanya nampak aneh. Dari Pak Cece dan para pekerja, aku takut sesuatu akan terjadi di pabrik ini. Hujan yang terus mengguyur hingga jam 11 malam membuatku lebih banyak duduk di pos jaga daripada berkeliling. Tepat jam 11 lebih 15 menit, hujan akhirnya reda sehingga aku memutuskan untuk berkeliling sekaligus memberitahu bahwa mereka sebentar lagi harus pulang. Aku tidak langsung memutar ke belakang pabrik. Jujur, aku takut setelah melihat Pak Cece melakukan sesuatu di sana. Aku hanya berjalan ke arah ruang produksi yang terang benderang itu sambil membawa senter. Namun, baru saja 10 langkah aku berjalan meninggalkan pos, tiba-tiba itu si Udin masuk ke dalam mesin. Ada beberapa orang berteriak di dalam sana. Terdengar pula suara decitan logam yang saling bergesekan dengan kasar. Beberapa orang panik sehingga menghentikan mesin, dan hal itu membuatku langsung berlari ketika suara itu terdengar olehku yang masih berada di luar. Ketika aku sampai di pintu ruang produksi, terlihat salah satu pegawai nampak patah tangannya dengan darah yang mengucur deras di tangannya. Di sana, para pekerja nampak panik, termasuk Pak Cece yang sudah berada di dalam ruang produksi itu. Hah, untung kita udah matiin mesinnya. Terlambat sedikit, gak bakal selamat, kata Pak Cece sambil memberikan pertolongan pertama. Benar kan yang aku bilang? Karena tadi gagal, pasti ada yang kejadian malam ini. Dan tadi si Udin didorong sehingga hampir masuk ke dalam mesin. Untung aja kita ada di dekatnya, jadi si Udin masih bisa selamat. Pak Cece berteriak sambil membantu orang tersebut untuk menjauh dari mesin. Aku ikut mendekat dan Pak Cece yang melihatku mendekat tiba-tiba berlari dan berkata, "Kamu jangan masuk ke dalam sini, luar lagi kamu," katanya dengan berteriak. Dia menunjuk ke arah saku bajuku dan berkata lagi, "Kamu pergi ke alamat yang sudah aku tulis di kertas yang aku berikan. Cepat, kita harus berikan pertolongan pada si Udin sebelum terlambat." Pikiranku campur aduk. Aku bingung sekaligus takut, dan aku juga panik melihat tangan Udin yang patah itu hingga tangannya tak bisa digerakkan. Aku pun akhirnya mengangguk dan berlari keluar dari ruangan itu kembali ke pos untuk mengambil kunci motor. Aku langsung pergi meninggalkan pos jaga ketika tahu kemana alamat yang aku tuju dengan jantung yang berdetak kencang. Awalnya, aku belum tahu akan bertemu siapa. Namun ketika aku sampai, terlihat seseorang yang sudah menungguku. Aku langsung berhenti di dekatnya. Dan tak lama kemudian, ia berlari menghampiriku sambil berkata, "Sepertinya dia gagal. Sekarang korbannya parah atau enggak?" katanya. "Hah?" jawabku. Aku tidak menyangka bahwa ia bertanya seperti itu. Apakah dia sudah tahu apa yang terjadi di pabrik, atau ada sesuatu yang membuat ia berkata seperti itu? Malah bengong. "Korbannya parah nggak? Nggak sampai meninggal kan? Perlu bawa ambulan nggak?" katanya sekali lagi. Kali ini ia bicara padaku dengan nada yang tegas. Aku yang panik langsung menggelengkan kepala. "Tangannya patah, berdarah-darah," kataku. Tanpa berkata lagi, dia langsung mengangguk. Dia langsung masuk ke dalam rumah dan menenteng sesuatu di kedua tangannya.
dia membawa 2 kayu, perban, dan beberapa benda yang tidak aku ketahui. Dia membawanya ke sebuah tas besar yang ia bawa di punggung. Lalu tak lama dia naik ke jok belakang motorku. "Ayo cepat, ke sana sekarang," katanya sambil menepuk pundaku. Aku benar-benar tidak mengerti atas apa yang ia katakan. Aku juga tidak mengerti tentang apa yang terjadi malam ini. Semua benar-benar mencurigakan. Pak Cece, kecelakaan diproduksi, lalu orang yang kini aku ketahui sebagai pegawai puskesmas kecamatan. Aku membawa motorku melaju hingga sampai kembali ke pos. Di sana, para pekerja dan Pak Cece sudah berada di pos menunggu kedatanganku. Nampaknya Pak Cece sedang memberikan instruksi kepada timnya, dan wajah-wajah mereka tampak pucat ketika mendengar apa yang ia katakan. "Jadi kita langsung pulang, ninggalin pabrik sekarang," kata salah satu pekerja. Pak Cece hanya mengangguk. Lalu tak lama kemudian ia berkata, "Ya, daripada kamu dipecat besok karena semuanya gagal, mendingan kalian pergi aja malam ini, biar besok saya yang urus. Karena kalian sekarang percayakan bahwa apa yang saya katakan itu benar," kata Pak Cece pada mereka semua. Mereka terdiam. Lalu tak lama kemudian melirikku dan pegawai puskesmas itu yang baru datang. Setelah itu mereka akhirnya pamit meninggalkanku, Pak Cece dan Udin yang menjadi korban. Mereka meninggalkan area pabrik secara terburu-buru. Petugas puskesmas itu langsung memberikan pertolongan pertama kepada Udin. Sepertinya tangannya yang patah itu nampak parah, sehingga tidak bisa diobati hanya dengan obat-obatan yang dia bawa sekarang. "Pak, ini harus dibawa ke rumah sakit. Biar besok saja aku bawa. Sekarang kita bawa ke rumahku dulu. Pinjam motor anak ini untuk antar dia. Masalah biaya mah biar aku yang tanggung. Jangan khawatir, kan kita udah sepakat," kata petugas puskesmas itu. Aku benar-benar tidak mengerti. Aku hanya mengikuti apa yang terjadi tanpa bisa minta penjelasan kepada mereka berdua. Pak Cece yang mendengar perintah itu seketika meminjam kunci motorku kembali untuk mengantarkan Udin. "Lebih baik kamu pulang ke mes saya malam ini. Tinggalkan pabrik ini sekarang. Subuh baru balik lagi ke pos," kata Pak Cece sambil membawa Udin. Aku hanya diam, tidak menjawab apa yang ia katakan. Pak Cece yang melihatku kebingungan kembali berkata, "Saya tahu kamu pasti bingung sama semua ini. Besok, saya janji bakal ngejelasin sama kamu semuanya. Dan sekarang, kamu lebih baik pergi dari pabrik ini." Aku hanya mengangguk. Rasa tanggung jawab dan ucapan Pak Cece membuatku pusing, sehingga aku tidak bisa memutuskan apa yang harus aku lakukan. Petugas puskesmas itu akhirnya menyalakan motor dan mereka berdua akhirnya meninggalkan pos. "Besok saya anterin lagi motornya ya. Nyawa anak ini lebih penting," katanya sambil meninggalkan pabrik dan aku seorang diri. Aku hanya bisa duduk di pos. Ruangan produksi tempat Pak Jesse bekerja sudah dimatikan, membuat suasana pabrik teh ini menjadi gelap. Apa yang terjadi pada malam ini tidak bisa aku cerna semuanya. Semua kejadian itu terjadi begitu cepat, sehingga aku hanya bisa duduk dan memikirkan apa yang sebenarnya terjadi dengan pabrik ini. Namun, baru semenit aku duduk dan menatap ke arah pabrik, tiba-tiba saja, prang! Aku melihat ada sesuatu yang dilempar ke arah kaca pabrik. Kaca itu pecah, berhamburan keluar. Namun, kaca itu bukan dilempar dari luar, melainkan dari dalam, sehingga aku langsung berpikir bahwa rasanya tidak mungkin ada orang di dalam karena semua orang sudah pergi. Baru saja aku berpikir seperti itu, tiba-tiba sesuatu kembali terjadi. Mesin-mesin yang awalnya mati mendadak menyala lagi. Suara gemuruhnya terdengar sangat keras. Bahkan di ruang produksi lain yang sepanjang malam gelap pun kini mesin-mesinnya menyala. Bukan hanya itu saja, terdengar pula seperti ada seseorang yang marah. Banyak sekali benda-benda yang dilempar dari dalam pabrik. Lalu ada pula suara dari karung-karung teh yang jatuh dari bagian gudang. Hal itu mengingatkanku kembali pada ucapan Pak Cece agar aku segera meninggalkan pabrik.
Pak Cece sepertinya tahu bahwa akan ada sesuatu seperti yang aku lihat sekarang di depan pos jaga. Jujur, tubuhku benar-benar merinding. Rasa takutku memuncak. Rasanya aku tak bisa berdiam diri di pos jaga. Apa yang terjadi malam ini benar-benar mengerikan. Sehingga aku memutuskan untuk berlari dan pulang ke mes sebelum akhirnya aku kembali ketika subuh tiba. Aku masih tidak percaya dengan apa yang terjadi semalam. Hingga pagi menjelang, di mana para pegawai datang untuk bekerja, aku tidak melihat Pak Cece dan para pegawai datang seperti hari-hari biasanya. Tak lama setelah pergantian shift dengan pegawai pagi, tiba-tiba aku didatangi oleh pengelola pabrik. Dia membawaku ke ruangan yang ada di pabrik tersebut, dan salah satu pertanyaan yang ia tanyakan kepadaku adalah, apakah kamu melihat ada sesuatu yang terjadi dengan Pak Cece dan anak buahnya? Tanyanya dengan nada yang pelan. Aku terdiam, menatap pengelola pabrik itu. Lalu tak lama kemudian aku mengangguk dan menceritakan apa yang terjadi. Kuceritakan semuanya. Dari mulai Pak Cece yang membawa sesuatu ke bangunan belakang, lalu korban dari salah satu pekerja yang dibawa oleh pegawai puskesmas, juga tentang suara-suara gaduh ketika mereka sudah pergi meninggalkan pabrik. Pengelola pabrik yang mendengar itu tiba-tiba mengerutkan dahinya. Wajahnya berubah, entah apa yang ada di dalam pikirannya. Pantas saja pemilik pabrik marah. Ternyata si Cece nggak benar kerjanya sekarang, katanya sambil mengetuk-getuk meja. Aku melihat wajah pengelola pabrik itu memerah, lalu tak lama kemudian, brak! Brengsek si Cece. Kayaknya dia kerja sama petugas puskesmas itu, gara-gara keluarganya pernah jadi korban di sini, kata pengelola pabrik sambil menggebrak meja. Aku kaget. Aku mundur selangkah, terdiam sambil menatap ke arahnya. Pengelola pabrik itu langsung menatapku kembali. Sepertinya dia mengucapkan sesuatu yang seharusnya tidak aku dengar. Sehingga ia duduk kembali, mengangkat tangannya, menempelkan di keningnya. Lalu setelah itu dia menyuruhku untuk keluar dari ruangannya. Seminggu setelah kejadian itu, aku terus bekerja menjaga pabrik ini pada malam hari. Suasana pabrik menjadi sepi karena tidak ada lagi yang lembur di pabrik ini. Pak Cece dan kelompoknya seperti keluar dari tempat kerja ini, menghilang tak kemana. Lalu petugas puskesmas pun tidak mengetahui kemana mereka pergi. Sepanjang malam aku jadi takut untuk berkeliling. Yang aku lakukan hanyalah diam di pos sambil memandangi pabrik dari kejauhan. Aku takut kejadian itu terulang karena aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di pabrik ini. Jam 4 subuh, tiba-tiba ada sebuah motor datang menghampiri. Rupanya itu adalah Pak Cece. Dia datang dan membawa makanan untukku. Lalu tak lama ia meminta maaf karena aku jadi terseret dengan masalah yang ia lakukan. Aku menerima makanan yang ia bawa, namun permintaan maaf itu belum aku terima. Aku meminta penjelasan darinya atas semua yang terjadi pada malam itu. Di sana Pak Cece mengangguk karena dia berjanji akan menjelaskan semuanya dari awal. Pak Cece menceritakan bahwa sebenarnya pabrik ini selalu meminta tumbal di setiap tahunnya. Nah, salah satu cara untuk memberikan tumbal itu adalah dengan mengundi beberapa kelompok dan mengharuskannya untuk lembur. Selain Pak Cece, hampir semua ketua kelompok yang sudah bekerja lama di sana tahu tentang hal tersebut. Ketika salah satu dari mereka mendapatkan undian, mereka harus memimpin orang-orang baru yang tempat tinggalnya jauh dari pabrik ini untuk menjadi tumbal bagi pabrik tersebut di malam yang sudah ditentukan. Sehingga Pak Cece tahu semua hal aneh di pabrik tersebut, termasuk orang asing yang ikut bekerja di ruangan produksi. Dia tahu karena itu adalah korban tumbal sebelumnya yang bergentayangan di pabrik ini. Di saat kelompok itu lembur, pasti ada salah satu yang meninggal, entah itu masuk ke mesin gulung atau masuk ke mesin pengering, bahkan bisa saja tertimpa oleh karung teh yang cukup berat. Aku terdiam.
Pak Cece menghentikan ceritanya, meraih rokok dari sakunya sambil menatap pabrik itu dengan tatapan berbeda. Aku ngerasa bersalah ya. Beberapa kali aku ngelihat orang meninggal di pabrik ini. Dia menghisap lagi rokok itu, lalu tak lama ia kembali berkata, aku yang sudah lama melakukan hal ini bersama semua ketua kelompok di pabrik ini, akhirnya mulai sadar oleh seseorang yang tidak mau lagi mengikuti hal yang menakutkan ini. Akhirnya dia kembali bercerita bahwa ia dicerahkan oleh seseorang sehingga dia tak mau mengorbankan lagi orang lain. Ketika dia dipilih untuk mengorbankan salah seorang dari kelompoknya, dia seperti tidak mau melakukan hal itu. Tapi dia tidak bisa menolak begitu saja karena dia adalah pekerja yang sudah lama bekerja di sini, sehingga ada pergolakan batin yang ia dapatkan. Dia lalu mendatangi seorang pegawai puskesmas yang keluarganya pernah menjadi korban di pabrik ini. Dia memberitahukan semuanya, bahkan dia mendatangi orang pintar dan meminta sebuah ritual agar bisa menggagalkan penumbalan tersebut. Kini aku mengerti kenapa dia membawa 2 kresek besar. Rupanya dia sedang mencoba bernegosiasi dengan sosok penghuni pabrik dengan membawa sesajen ke bangunan belakang yang terbengkalai agar tidak ada tumbal pada malam itu. Namun negosiasi itu gagal. Sosok itu masih tetap meminta tumbal sehingga di hari itu sebisa mungkin ia waspada atas apa yang terjadi kepada para anak buahnya. Benar saja, salah satu dari mereka ada yang jatuh ke mesin karena ada dorongan kuat yang mendorongnya agar jatuh dan masuk ke dalam. Untungnya Pak Cece yang sudah waspada sigap menolong orang itu sehingga tidak seluruh tubuhnya masuk dan hanya menyebabkan salah satu tangannya patah. Petugas puskesmas yang aku datangi pun sudah siap sedia karena Pak Cece sudah memberitahunya agar segera meminta pertolongan ketika usaha yang ia lakukan gagal, sehingga dia bisa langsung menolong Udin. Dan katanya Udin sekarang selamat, meskipun terkadang ia sering diganggu oleh sosok yang asalnya dari pabrik ini. Dan kini dia sedang disembuhkan agar bisa kembali tenang. Apa yang aku pikirkan selama 1 minggu ini akhirnya terjawab sudah. Aku awalnya menaruh curiga kepada Pak Cece karena melakukan sesuatu di dalam bangunan yang terbengkalai itu. Namun ternyata itu adalah sebuah pencegahan karena ia tidak mau ada korban lagi di dalam kelompoknya pada saat itu. Pak Cece juga nampak lega ketika ia sudah memberi penjelasan padaku. Dia juga menyarankanku agar segera keluar bekerja dari tempat ini karena dia berkata bahwa orang yang menyadarkannya bahwa hal itu adalah sesuatu yang salah adalah penjaga malam yang dulu menjaga pos ini. Dia seperti tidak kuat lagi ketika harus menyaksikan tumbal itu setiap tahunnya selama bekerja di pabrik ini. Beberapa malam setelah Pak Cece memberitahukanku semuanya, akhirnya aku memutuskan untuk tidak bekerja lagi di pabrik ini dengan berbagai pertimbangan. Aku tidak bisa merubah apa yang terjadi di dalam pabrik itu, meskipun aku tahu apa yang terjadi di dalamnya. Yang bisa aku lakukan hanyalah menjauh. Karena meskipun Pak Cece sudah tidak bekerja lagi, tumbal dari pabrik itu masih terus berjatuhan. Bahkan mungkin hingga sekarang, tepat ketika kisah ini dibawakan. Selesai. Oh, luar biasa, ngeri banget. Aduh, jadi penjaga malam di pabrik seangker itu, dan dia jaga malam terus teman-teman. Gak ada waktu jaga siang atau jaga sorenya. Jadi malam terus tuh, kan ngeri banget. Dia setiap malam tuh harus mendapati keganjilan. Tapi ya karena faktor ekonomi akhirnya mau nggak mau Yayat bekerja di situ sampai akhirnya dia keluar karena dia sudah melihat sendiri dengan mata kepalanya sendiri, menyaksikan berbagai kejadian mengerikan yang mana ini bisa mengancam nyawanya sendiri. Waduh, ternyata pemilik pabrik ini setiap tahun wajib memberikan tumbal, dan tumbal itu dari karyawannya. Dan ini Pak Cece nih ya, Pak Cece ini kayak salah satu dari beberapa kepala bagian yang diundi nih. Jadi diundi, giliran siapa tahun ini Pak Cece dapat, tahun depan mungkin siapa.
Nah, di sini kan kayak main-main tuh, nyawa orang kayak dimainin, diundi loh teman-teman. Dan Pak Cece di sini akhirnya sadar bahwa apa yang dilakukan selama ini salah, sehingga akhirnya dia berupaya untuk menggagalkan ritual penumbalan tahunan oleh pabrik teh tersebut. Wah, keren-keren banget kisahnya. Dan bahkan menurut Bang Sidik, pabrik tehnya itu masih ada sampai saat ini. Wow. Dan apakah masih memakan tumbal? Wallahualam. Mungkin ya Bang Sidik bisa ngulik lagi ya, sehingga bisa ada next lagi. Bagaimana sih pabrik teh itu sekarang, apakah masih ada dan apakah masih menumbalkan seseorang? Tapi saya berdoa mudah-mudahan sudah tidak ada lagi praktek penumbalan tersebut. Kalau pabrik tehnya masih ada, nggak masalah ya. Oke teman-teman, terima kasih Bang Sidik atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Mari kita ambil hikmah yang baik saja dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Semoga teman-teman terhibur, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Entry. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, tombol hype-nya juga boleh diklik ya, dan bantu juga boleh untuk di-share link video ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain ya, mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.